Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Apakah hidup itu, keberadaan manusia di dunia ini dan penciptaan seluruh alam semesta ini bukan secara kebetulan atau hasil alam secara kebetulan saja? Alam semesta ini, setiap atom yang tunggal menunjukkan dan menuntun kita kepada cinta yang sesungguhnya, kemurahan hati, dan kekuatan Sang Pencipta. Tanpa adanya pencipta, tidak ada sesuatu pun yang bisa eksis. Setiap jiwa itu mengetahui bahwa keberadaannya itu tergantung kepada Sang Pencipta. Dia tahu dengan pasti bahwa dia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, menjadi kewajibannya untuk mengetahui Tuannya, yaitu Sang Pencipta. Manusia adalah makhluk yang unik. Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk memerintah semua makhluk yang lain di dunia ini. Dia membantu dengan memberi kemampuan mempertimbangkan yang lengkap dibandingkan dengan binatang. Dengan kemampuan untuk melihat dan membedakan, manusia diberi kebebasan sendiri untuk memilih jalan hidup yang pantas bagi kedudukannya, apakah dia jatuh lebih rendah daripada binatang atau ciptaan yang lain. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan diberi pilihan untuk mengerjakan perbuatan yang pantas atau memperturutkan hatinya yang menuju ke limbah dosa. Petunjuk Tuhan, Sang Pencipta, di luar dari cintanya yang berlimpah dan kemurahannya untuk manusia, tidak meninggalkan kita dalam kegelapan untuk mengetahui garis kebenaran dengan mencoba dan bersalah sendiri. Berhubungan dengan kemampuan intelektual kita untuk mempertimbangkan, Pencipta kita memberikan kita petunjuk ketuhanan bahwa garis besar kriteria kebenaran, ilmu pengetahuan, dan realitas keberadaan kita di dunia dan di akhirat. Wahyu, dari awal manusia, Sang Pencipta kita mengutus Nabi untuk menyampaikan wahyunya dan mengajak manusia untuk mengikuti garis perdamaian yang benar dan taat kepada Tuhan yang satu. Inilah Islam, inilah pesan yang disampaikan untuk generasi manusia yang berturut-turut melalui Nabi yang berbeda-beda, untuk mengajak seluruh umat manusia kepada garis edar yang sama. Akan tetapi seluruh pesan yang awal atau wahyu dari Allah itu diubah oleh orang-orang generasi setelahnya. Sebagai hasilnya, wahyu yang suci yang berasal dari Sang Pencipta itu dicampuri dan dikotori dengan cerita yang dibuat-buat, takhayul, menyembah berhala dan ideologi filosofis yang tidak rasional. Agama Allah dalam pengertian hilang dalam agama yang berlebihan. Sejarah manusia adalah sebuah perjanjian dari penyimpangan manusia antara terang dan kegelapan, tetapi Allah di luar cintanya yang melimpah untuk manusia tidak mengabaikan kita. Wahyu terakhir, ketika manusia berada dalam masa kegelapan, Pencipta kita mengutus Rasul-Nya yang terakhir, Nabi Muhammad untuk menyelamatkan manusia dengan wahyu yang terakhir sebagai sumber petunjuk terakhir dan permanen untuk seluruh dunia. Kriteria kebenaran, kriteria berikut dapat paling berguna sebagaimana ukuran untuk mengetahui wahyu terakhir yang autentik, Al-Quran, sebagaimana firman Allah, ajaran yang rasional, karena Pencipta kita memberikan pertimbangan dan intelektual kepada kita, inilah kewajiban kita menggunakannya untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Sungguh, wahyu itu dari Allah, pasti rasional, dan dapat dirundingkan tanpa ada pikiran yang memihak. Kesempurnaan, karena Pencipta kita itu sempurna, wahyunya pasti sempurna dan akurat, bebas dari kesalahan, kelalaian, penambahan, interpolasi dan versi yang bermacam-macam. Pasti bebas dari kontradiksi dalam penyampaiannya. Tidak ada cerita yang dibuat-buat atau takhayul, wahyu yang benar bebas dari cerita yang dibuat-buat atau takhayul yang menurunkan martabat Sang Pencipta atau diri manusia. Ilmiah, karena Sang Pendapatan kita adalah pencipta seluruh ilmu pengetahuan, wahyu yang benar pastel ilmiah dan dapat bertahan terhadap tantangan. Ilmu pengetahuan di setiap saat. Ramalan yang berdasarkan fakta, karena Pendapta kita lebih tahu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, maka ramalannya dalam wahyunya dimasukkan sebagai ramalan. Tidak dapat ditiru manusia, wahyu yang benar adalah sempurna dan tidak dapat ditiru manusia. Wahyu Allah yang benar adalah keajaiban yang hidup, sebuah kitab yang membuka tantangan manusia untuk melihat dan membuktikan kepada diri mereka sendiri keautentikannya, keasliannya atau ketelitiannya.